Langit sore di desa Pagersari menggantung rendah, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Angin membawa aroma basah dari tanah dan dedaunan tua. Wira, penjual bakso keliling berusia 32 tahun, mendorong gerobak hijaunya perlahan menuruni jalan kampung. Roda gerobaknya berderit pelan, bersaing suara dengan sendok kayu yang tergantung dan berdenting, mengikuti setiap langkahnya. Bakso, bakso panas. Suara Wira tidak keras, tapi cukup untuk memancing kepala keluar dari jendela-jendela rumah kayu yang sudah tua dimakan usia. Dia mengenakan kaos oblong dan jaket tipis yang mulai pudar. Rambutnya rapi, meski selalu sedikit acak-acakan karena keringat. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan agak keras kepala. Tak mudah percaya pada hal-hal mistis, tapi sopan dan selalu menjaga ucapannya, terutama pada orang tua. Semua orang di kampung tahu, kalau Wira berkata akan datang, maka dia pasti datang. Saat ia berhenti di depan sebuah warung kecil, seorang bocah laki-laki keluar dengan uang receh tergenggam. "1 mangkok, Bang Wira, pakai tahu 2, serunya. Wira tersenyum, membungkuk, dan mulai meracik dengan cekatan. Kuah mendidih mengepul dari panci aluminium besar, menghembuskan aroma gurih yang menggoda. Tangannya sudah hafal urutannya: mie kuning, sedikit bihun, 2 bakso besar, tahu goreng, irisan seledri, sambal merah sedikit, lalu kuah. Ia memberikan mangkok dengan hati-hati. 1.500 ya, ujarnya. Anak itu membayar, duduk di kursi kayu dekat warung, mulai menyeruput dengan nikmat. Sore itu tampak biasa, tapi segalanya berubah menjelang maghrib, saat Wira mendorong gerobaknya ke arah tikungan yang biasanya menjadi batas rutenya hari itu. Ponselnya bergetar. Ia mengambil dari kantong jaket, layar menyala, nomor tak dikenal. Ragu-ragu, ia angkat. "Halo?" Suara di ujung telepon serak, tapi sopan. "Maaf, ini abang penjual bakso ya?" "Iya, betul. Bisa tolong antar ke desa Tanjung Ijo, dekat kebun teh?" Wira mengernyit. "Tanjung Ijo, itu di mana ya? Saya biasa keliling di sekitar sini aja, Bu." "Bisa abang lewat jalan tanah dari pertigaan Rawajati, lurus terus sampai ketemu pohon beringin, belok kanan. Nanti abang lihat jembatan bambu kecil, di situ masuk saja." Suaranya seperti tergesa-gesa, dan entah kenapa, membuat bulu kuduk Wira merinding. Tapi ia tetap menjawab, "Baiklah Bu, saya coba cari." "Terima kasih, Bang. Tolong cepat ya, anak-anak di sini nunggu." Sambungan terputus. Wira memandangi layar ponselnya. Tidak ada nama, hanya nomor aneh dengan kode area yang bahkan tidak dikenalnya. Tapi rasa penasaran, dan harapan untuk menutup hari dengan penjualan lebih banyak, membuatnya membelokkan arah gerobaknya. Jalan tanah yang disebutkan memang ada, meskipun Wira jarang melewatinya. Roda gerobaknya mulai tersendat, karena permukaan jalan semakin berbatu dan miring. Langit sudah menghitam, lampu jalan tak ada, hanya senter kecil dari ponselnya yang jadi penerang. Ia melewati kebun-kebun kosong, dan pohon besar yang menjulang tinggi. Angin mulai dingin. Di kejauhan, terdengar bunyi kodok bersahutan. Setelah 15 menit, ia melihat sebuah pohon beringin besar seperti yang disebut wanita tadi. Wira menelan ludah. Ia tahu, di kampung ini, pohon beringin sering dianggap tempat bersemayam. Ia belok ke kanan, jalan semakin sempit. Sesekali ia harus mengangkat gerobaknya saat melewati lubang. Lalu, ia melihatnya, jembatan bambu kecil, melintasi aliran air yang tenang. Di seberangnya, hutan bambu lebat seperti membentuk lorong. Cahaya remang dari bulan nyaris tak mampu menembus dedaunan. Tapi dari dalam sana, terlihat kerlap-kerlip cahaya seperti lampu rumah. Ada suara anak-anak tertawa samar, bahkan suara kentongan. Dengan jantung berdebar, Wira mendorong gerobaknya ke seberang jembatan. Begitu roda terakhir melewati batas jembatan, udara berubah. Lebih dingin, tapi tenang. Tidak ada suara jangkrik, bahkan angin berhenti. Tapi di depannya, jalan tanah itu terbuka menjadi sebuah perkampungan kecil yang damai. Rumah-rumah papan berjajar rapi, dengan lampu minyak menyala dari dalam. Di jalan, anak-anak berlarian, tertawa. Sebagian melihat ke arah Wira dan tertawa kecil. Desa ini indah, tapi asing. "Bakso." Wira mencoba bersuara, agak ragu. Seorang ibu tua mendekat, mengenakan kain panjang dan kebaya kusam. Ia tersenyum lebar. "Akhirnya datang juga, Nak. Sudah ditunggu dari tadi." Wira mengangguk kaku. "Iya Bu, maaf,
jalannya susah dicari. Namanya juga desa lama, jawab sang ibu samar. Ia mulai melayani pembeli. Anak-anak kecil datang membawa mangkok dari rumah masing-masing. Semua wajah terlihat ceria, sopan, dan sedikit terlalu tenang. Saat Wira sibuk mengaduk kuah, ia melirik sekeliling. Tak ada kendaraan, tak ada kabel listrik, tapi semua rumah tetap terang. Dan satu hal yang ia sadari setelah hampir 2 jam di sana, tidak ada satupun dari mereka yang membayar. Ia tidak sempat bertanya karena jumlah pesanan terus berdatangan. Orang-orang terus meminta. Bahkan saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak ada yang menyuruhnya berhenti. "Abang gak capek?" tanya seorang anak perempuan, duduk di bangku kecil. "Sedikit," jawab Wira, menyeka keringat. "Ini sudah malam ya, Dek?" Anak itu tertawa kecil. "Di sini, gak ada malam." Wira menoleh padanya. "Apa maksudnya?" Tapi sebelum si anak menjawab, seorang pria dewasa datang dan menggandengnya. "Jangan bicara banyak, Nira, ini tamu." Pria itu tersenyum sopan pada Wira. "Maaf ya, dia masih kecil." Wira hanya mengangguk, merasa mulai tidak nyaman. Ia mengambil ponselnya untuk melihat waktu tapi tidak ada sinyal. Jam di ponselnya menunjukkan jam 20:59. Dan tidak berubah sejak tadi. Ia menyalakan layar berulang kali. Tetap di angka itu. Ia menoleh ke arah tempat pertama kali masuk jembatan bambu. Tapi sekarang, kabut tebal menutupi jalan itu. Dan saat ia melihat ke dalam gerobak, hatinya mencelos. Baksonya masih penuh. Tak berkurang sedikit pun. Meski ia merasa sudah membuat lebih dari 30 mangkok. Tiba-tiba seseorang menyentuh pundaknya dari belakang. Ia berbalik cepat. Seorang pria tua, mengenakan ikat kepala, menatapnya dalam-dalam. Suaranya berat. "Kamu harus segera pergi." "Kenapa, Kek?" "Tadi malam pun ada yang datang. Dia belum bisa pulang sampai sekarang." "Apa maksud kakek?" tanya Wira, mulai gelisah. "Desa ini tidak menerima orang 2 kali. Kalau kau menunggu terlalu lama, kau akan lupa jalan keluar." Wira mencoba mendorong gerobaknya, tapi roda seperti menancap ke tanah. Berat, seolah ada yang menahan. Ia menoleh, dan semua orang di desa itu berhenti bergerak. Anak-anak, ibu-ibu, pria dewasa semua diam, menatapnya. Senyum mereka perlahan memudar. Wajah mereka kosong. Angin kembali bertiup tapi kini seperti membawa bisikan. Wira menggigil. Ia mengangkat ponsel, menekan tombol panggilan cepat ke Rina, istrinya. Tapi suara di ponsel hanya, "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi." Ia menekan ulang, berkali-kali, tetap sama. Di balik asap kuah dan suara jangkrik yang tiba-tiba kembali, Wira sadar, ia telah masuk ke tempat yang bukan miliknya. Dan satu-satunya cara keluar, mungkin bukan lagi dengan berjalan kaki. Udara di desa Tanjung Ijo semakin berat. Embun turun tanpa suara, melapisi dedaunan dan atap rumah-rumah tua. Di tengah jalan tanah desa itu, Wira berdiri kaku, menggenggam mangkok kosong di tangannya. Gerobaknya kini berdiri diam, tak lagi mengeluarkan suara-suara akrab dari panci mendidih atau dentingan sendok. Ia menarik napas dalam-dalam. Masih ada api kecil di tungku arangnya, masih ada kuah. Masih ada bakso di dalam panci, tapi perasaan aneh mengikat tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menunggu, atau mengawasi. "Baksonya enak," bisik seorang pria tua yang entah kapan muncul di dekatnya. Ia mengenakan baju lengan panjang kusam dan celana lusuh. Duduk di bangku kayu dengan punggung bungkuk dan mata yang suram. Wira mencoba tersenyum, meski pipinya menegang. "Terima kasih, Kek. Sudah lama tak ada yang datang dari luar," lanjut si kakek. "Kami di sini. Ya begini-begini saja." Waktu berhenti, tapi perut tetap lapar. Wira memandangi pria tua itu, mencoba memahami maksud kalimatnya. Tapi sebelum ia bisa bertanya, seseorang memanggil, "Abang, minta 2 mangkok, ya?" Seorang perempuan muda berdiri tak jauh dari sana, membawa 2 mangkok putih berbingkai biru. Di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki dengan ekspresi datar, hampir tanpa kehidupan. "Baik, Bu," kata Wira, kembali ke gerobak dan mulai menyendok kuah. Tapi saat ia menengok ke dalam panci, matanya melebar. Kuahnya tidak berkurang, bahkan, bakso di dalamnya seakan bertambah. Ia menoleh ke arah anak itu. Tatapan matanya kosong, namun mengunci pandangannya. "Abang tahu kenapa?" bisik suara perempuan itu, tanpa ekspresi. "Karena abang belum benar-benar mulai."
Mulai apa? Tanya Wira, pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia mengambil mangkoknya, menyerahkan uang, tapi uang itu bukan rupiah. Bukan juga mata uang lain yang pernah Wira lihat. Logam kuning dengan ukiran lambang tak dikenal, dan aroma aneh seperti tanah basah bercampur besi. Wira tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menaruh uang itu di dalam kaleng receh. Tapi saat ia menjatuhkannya, uang itu tidak berbunyi, hening, seolah menghilang di udara. Gerobaknya kembali sepi. Tak ada lagi pembeli. Tapi penduduk desa berdiri tak jauh, diam, seolah menanti. Wira menghela napas, menyandarkan tubuhnya ke tiang kayu gerobak. Saat itulah ia mendengar suara yang familiar, batuk ibunya. Matanya membelalak. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. Di bawah pohon jambu, berdiri sosok tua yang sangat ia kenal. Buminah, mengenakan kerudung lusuh, warna hijau daun, dan sarung batik coklat tua. "Ibu," panggilnya, setengah yakin. Tapi sosok itu tidak menjawab. Hanya menatapnya, lama, dengan mata merah berkaca-kaca. Kemudian, menghilang di balik kabut. "Ibu!" teriak Wira, berlari ke arah itu, meninggalkan gerobak. Namun yang ditemuinya hanya tanah lembab, rerumputan liar, dan sepi. Tak ada suara, tak ada angin, hanya embun dingin menyentuh kulit wajahnya. Ia kembali ke gerobak, tapi gerobak itu telah berubah posisi. Sekarang membelakangi jalan masuk. Panci yang tadinya penuh kini kosong. Sendok kuah tergeletak di tanah, patah. "Mangkok terakhir," gumam seseorang dari belakangnya. Ia menoleh. Seorang anak perempuan berdiri di sana, mengenakan gaun lusuh berenda putih. "Nira," yang tadi siang sempat ia ajak bicara. "Kalau abang masih terus jualan," katanya, "abang akan lupa." "Lupa apa?" "Lupa bahwa abang pernah punya istri, punya ibu, punya rumah." Jantung Wira berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Anak itu menunduk. "Dulu, ada penjual juga, bawa gorengan. Katanya, mau mampir sebentar. Sekarang dia duduk di sana." Ia menunjuk sebuah rumah kecil di ujung desa. "Setiap hari, dia goreng tempe yang gak pernah matang. Tapi dia pikir dia masih di pasar." Wira mencengkeram gagang gerobaknya. "Aku harus pulang, sekarang." Nira mendekat, dan berbisik. "Kalau abang ingin keluar, buang mangkok terakhirnya ke sungai." "Sungai yang mana?" Nira menatapnya. "Sungai yang sama saat abang pertama kali masuk. Di bawah jembatan bambu. Tapi hati-hati, jangan bicara pada siapapun dalam perjalanan ke sana, dan jangan menoleh, walau dipanggil." Lalu ia berlari, menghilang di balik rumah tua yang tertutup sulur. Wira menghela napas panjang. Ia mengambil satu mangkok terakhir dari tumpukan. Di dalamnya, ada sebuah bakso bulat besar. Tapi warnanya kelabu seperti daging yang sudah membatu. Ia tidak pernah membuat bakso sebesar itu. Tapi entah bagaimana, ada di sana. Ia menatap gerobaknya. Suara-suara mulai muncul lagi. Suara ketukan, suara sendok, dan suara anak-anak tertawa. Tapi kini seperti gema dari lubang kosong. Ia mengangkat mangkok itu dengan dua tangan, memeluknya seolah-olah itu sesuatu yang suci. Lalu ia mulai berjalan pelan, menuju jalan masuk. Kabut menipis, memperlihatkan kembali jembatan bambu di kejauhan. Saat ia melangkah, suara-suara dari belakang mulai berubah. Ada yang memanggil, "Abang, mau kemana? Masih banyak yang lapar, baksonya enak, jangan pergi dulu." Ia terus berjalan. Langkahnya terasa berat, seperti tertahan lumpur meski tanah kering. Suara itu semakin dekat, namun ia tidak menoleh. Lalu, suara itu berubah. "Wira, Wira, nak." Itu suara ibu. Wira menggertakkan gigi, tangannya gemetar. Tapi ia terus berjalan, menunduk. "Nak, ibu kedinginan, jangan tinggalin ibu." Air matanya jatuh. Tapi ia ingat kata Nira, jangan menoleh. Langkah terakhir membawanya ke tepi sungai. Di bawah jembatan, air tenang mengalir. Ia menunduk, mengangkat mangkok terakhir itu dan melemparkannya ke air. Begitu mangkok itu menyentuh permukaan sungai, suara-suara langsung hilang. Seperti dihisap, udara berubah hangat. Kabut menghilang perlahan. Ia membuka matanya dan menyadari, ia berdiri di jalan tanah pertigaan Rawajati. Gerobaknya tidak ada, ponselnya masih di tangan, tapi kini menyala. Ada 18 panggilan tak terjawab dari Rina, dan 12 dari ibunya. Ia menatap langit, masih sore. Matahari belum tenggelam. Jam di ponselnya menunjukkan jam 17:03. Wira jatuh terduduk di tanah. Napasnya tercekat. Keringat dingin membasahi punggung.
Dan di sebelahnya, mangkok putih dengan bingkai biru itu kembali tergeletak, kosong, tapi kering, seperti tak pernah diisi apapun. Malam itu, hujan turun deras di rumah Buminah, di dalam rumah kayu sederhana yang menghadap ke arah sawah. Hanya suara tikus di atap dan derikan kayu tua, yang menemani perempuan 55 tahun. Itu membaca ayat suci dengan suara lirih. Pintu rumah berderak pelan saat Rina masuk, bajunya basah, wajahnya pucat. Belum ada kabar dari Wira, Bu, katanya sambil mengganti sandal. Sudah 2 hari. Buminah hanya diam sejenak, lalu menatap keluar jendela. Matanya yang sayu seolah memandang sesuatu yang tak kasat mata. Aku sudah bilang dari awal. Gumamnya pelan. Kalau ada yang menelpon dari nomor tak dikenal menjelang maghrib, jangan ditanggapi. Rina menghela napas keras. Bu, sekarang bukan zamannya takut begituan. Kita harus cari secara logis. Kalau Wira tersesat, kita cari dengan polisi, dengan warga, bukan dengan doa saja. Buminah menatap menantunya dalam-dalam. Kalau kamu pikir ini hanya soal tersesat, kamu salah. Rin, Wira, masuk ke tempat yang tak boleh dimasuki sembarang orang. Tempat apa, Bu? Desa Tanjung Ijo. Rina mengernyit. Itu nama yang dia sebut waktu nelpon aku sore itu. Tapi aku cari di peta, nggak ada. Google Maps juga kosong. Memang nggak ada, kata Buminah pelan. Tapi bukan berarti tak nyata. Diam, hanya suara hujan. Rina merogoh tas dan mengeluarkan selembar kertas. Aku ke kantor polisi siang tadi. Mereka temukan ini di dekat pertigaan Rawajati. Tempat terakhir sinyal HP Wira terekam. Ia letakkan di atas meja kayu. Sebuah mangkok putih dengan garis biru di pinggir. Kering, tak ada bekas kuah. Tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya, garis lingkaran seperti terbakar. Buminah menunduk, suaranya lirih. Itu, mangkok pamungkas, yang terakhir dibuang. Apa maksud ibu? Rina terdengar kesal. Tolong jangan ngomong setengah-setengah. Kalau ibu tahu sesuatu, saya mohon, bantu saya cari Wira. Buminah bangkit, lalu berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka peti kayu tua yang sudah berdebu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Kertasnya kekuningan, dan sampulnya bertuliskan tinta merah. Catatan Kepala Desa Pagersari, 1963–1979. Rina menatap buku itu dengan heran. Ini milik siapa? Pak Gunawan, mantan kepala desa. Dia satu-satunya orang yang pernah mengaku melihat desa itu secara langsung. Aku simpan salinan ini waktu beliau sekarat. Dia bilang, kalau suatu saat desa itu kembali, akan ada yang tertarik masuk. Dan tidak bisa keluar kecuali dengan ganti nyawa. Rina memelototi tulisan tangan di dalam catatan itu. Beberapa baris terbaca. Tanjung Ijo bukan desa biasa. Ia hanya muncul saat waktu tertentu, terutama jika ada yang dipanggil masuk. Mereka memanggil lewat suara, lewat kebutuhan, lewat rasa penasaran. Tapi begitu masuk, waktu jadi kabur, ingatan kabur, dan jalan keluar tidak akan mudah ditemukan. Halaman berikutnya berisi peta tangan, samar dan tak jelas. Tapi yang menarik perhatian Rina adalah tulisan di bagian bawah. Jika seseorang membawa makanan ke desa itu, ia dianggap menyeberang dengan kehendak sendiri. Jadi Wira terperangkap karena jualan. Gumam Rina, bukan sekadar jualan, kata Buminah, ia memberi makan mereka. Rina menggertakkan gigi. Saya harus ke sana, kamu tidak bisa sembarangan. Lorong masuknya cuma muncul di waktu tertentu, dan hanya kepada yang dicari. Aku istrinya, kalau Wira masih hidup, dia pasti memanggilku. Pagi harinya, mereka pergi ke rumah tua di pinggir desa rumah Pak Gunawan. Meskipun ia sudah meninggal beberapa tahun lalu, rumah itu tetap dirawat oleh keponakannya, seorang pria muda bernama Arga. Pak Gunawan memang sering cerita tentang desa itu. Kata Arga, orang kampung pikir beliau pikun. Tapi sejak Wira hilang, banyak yang mulai percaya. Rina menunjukkan mangkok yang ditemukan polisi. Arga menegang. Itu sama persis dengan yang dulu pernah beliau bawa pulang. Beliau bilang, ini milik orang yang gak bisa pulang. Mereka semua terdiam. Arga lalu berjalan ke gudang di belakang rumah. Ia kembali membawa sebuah papan kayu kecil, lusuh, dengan tulisan tangan. Batas dunia, nyata dan dunia menunggu, jangan langkahi. Jika tak berniat pulang. Papan ini katanya dulu pernah tertancap di dekat jembatan bambu, di jalan setapak hutan Rawajati. Jelas Arga, jadi desa itu memang nyata? Tanya Rina. Arga mengangguk.
Tapi bukan nyata seperti kita ini. Lebih seperti bayangan, pantulan, versi mati dari desa yang pernah ada. Rina mencatat semua hal dengan hati berdebar. Ia yakin, malam ini, ia akan kembali ke Rawajati. Ia akan mencari lorong itu, karena ia merasa, ada sesuatu dalam mimpinya semalam. Wira memanggilnya. Sementara itu, jauh di dalam lorong kabut desa Tanjung Ijo, Wira duduk di dalam sebuah rumah kecil berlantai papan. Ia memegang mangkok kosong yang sama sejak awal. Di luar, suara kentongan berdentang 3 kali lalu hening. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Di ambang pintu, berdiri seorang anak kecil yang pernah ia lihat Nira. Sudah waktunya abang memutuskan, katanya. Abang tidak bisa selamanya di sini. Aku ingin pulang, jawab Wira pelan. Kalau begitu, abang harus mengingat siapa diri abang, siapa yang abang cintai, dan siapa yang sedang mencarimu. Nira menghilang begitu saja. Pintu kembali tertutup. Dan di lantai rumah itu, di balik papan kayu, Wira melihat sesuatu menyala pelan seperti cahaya dari dunia lain. Langit mendung kembali menggantung di atas desa. Suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Meski hari masih subuh, di dalam kamarnya, Rina terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu dan peluh membasahi pelipisnya. Dalam mimpinya, ia melihat Wira duduk di bawah pohon jambu, dikelilingi kabut. Wajah suaminya muram, namun matanya memohon. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengacungkan mangkok putih dengan garis biru, dan menunjuk ke arah sungai. Rina tahu, itu bukan mimpi biasa. Ia segera bangkit, berganti pakaian, lalu menuju dapur. Di meja, Buminah sudah menyiapkan secangkir teh dan selembar kain hitam. Aku tahu kamu akan berangkat hari ini, ucap Buminah tanpa menoleh. Kalau memang ingin ke sana, kamu harus bawa ini. Ia meletakkan benda kecil di atas kain itu, sebuah sendok kayu tua, ujungnya menghitam, tapi ada ukiran kecil di pangkalnya, lambang lingkaran dan daun beringin. Sendok apa ini? Tanya Rina, pelan. Itu milik salah satu penjual makanan yang dulu pernah masuk ke desa Tanjung Ijo. Ia tak pernah kembali. Tapi sendoknya berhasil ditemukan terhanyut di sungai. Rina menggenggam sendok itu erat. Ia merasa benda itu hangat seolah menyimpan sisa ingatan. Jangan makan apapun dari sana, pesan Buminah. Jangan terima apapun. Dan kalau kamu melihat sesuatu, tetap ingat Wira, itu kuncinya. Kalau kau lupa siapa dia, kau akan tersesat. Rina mengangguk. Kalau Wira masih hidup, aku akan menemukannya. Sementara itu, Wira terbangun dari tidurnya di dalam rumah kayu kecil di desa asing itu. Hari di desa Tanjung Ijo tidak pernah berubah. Langitnya selalu kelabu, angin tak pernah berhenti, dan suara-suara selalu terdengar samar, seperti bisikan dari balik tembok. Ia memandangi tangannya yang menggenggam mangkok. Di dalamnya, kini hanya air bening. Tapi setiap kali ia mencoba membuangnya, mangkok itu kembali ke tangannya utuh dan bersih. Ia keluar dari rumah, menuruni jalan tanah yang lembab. Anak-anak duduk di pinggir jalan, menyanyikan lagu yang terdengar familiar. Bakso panas, bakso gurih, datang satu, hilang sendiri. Kalau kau makan, jangan lupa, dunia pulang tak sama rasa. Wira merinding. Ia menunduk dan mempercepat langkah. Nira muncul dari balik pohon, menatapnya tanpa ekspresi. Sudah saatnya abang mencari jembatan lagi, katanya lirih. Jembatan itu hilang, sahut Wira. Tidak, hanya tertutup kabut. Lalu kenapa kau bantu aku? Nira menatapnya lama, lalu berkata, karena aku dulu juga pernah jualan, tapi aku lupa pulang. Sore itu, Rina tiba di pertigaan Rawajati. Ia sendirian, tak ada warga yang mau ikut. Bahkan polisi pun menolak untuk menyisir area itu lagi. Aku hanya ingin ke hutan sebentar, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya. Langkahnya pelan, jalan tanah basah karena hujan semalam. Pohon-pohon berdiri diam, menciptakan lorong gelap yang menelan cahaya sore. Tapi matanya menangkap sesuatu, jejak roda gerobak yang samar, setengah tertutup lumpur. Itu cukup jadi petunjuk. Ia mengikuti jejak itu, menyeberangi kebun, hingga sampai di depan sebuah pohon beringin besar. Persis seperti yang Wira gambarkan dalam ceritanya sebelum hilang. Di bawah akar pohon itu, ada jembatan bambu yang sudah tua, melintasi sungai kecil dengan aliran lambat. Langkah Rina terhenti. Udara tiba-tiba berubah, angin berhenti, waktu terasa menahan napas.
Ia berdiri di atas jembatan itu. Dalam hatinya, ia memanggil Wira. Kalau kamu masih hidup, kalau kamu mendengarku, aku di sini, aku datang. Air sungai di bawahnya beriak perlahan. Lalu, kabut mulai merayap dari sisi utara jembatan. Perlahan, sebuah lorong desa mulai terlihat, rumah-rumah papan, lampu minyak, dan jalan tanah. Desa itu muncul dari kekosongan. Rina melangkah. Di sisi lain, Wira berdiri di depan jembatan. Ia tak tahu kenapa jalannya terbuka tiba-tiba, tapi ada sesuatu yang berubah. Kabut menipis, dan dari balik putih itu, ia melihat sosok perempuan berdiri di jembatan. Rina, tapi ia tak berani bersuara, takut ini hanya ilusi. Namun perempuan itu memanggil, Wira, dan dalam sekejap, semua suara di desa berhenti. Suara kentongan berdentang sekali, lalu 2 kali. Lalu, 3 kali, tiba-tiba penduduk desa keluar dari rumah-rumah mereka. Tapi wajah mereka bukan seperti semula, kulit mereka pucat, mata mereka kosong, suara mereka seperti gema dari lubang yang dalam. Yang masuk, tak boleh keluar. Yang memanggil, harus tinggal. Yang kembali, harus menukar. Rina menggenggam sendok kayu di dalam sakunya. Ia melangkah maju, menembus kabut. Tapi tiba-tiba, seorang pria tinggi berdiri menghadangnya, pria yang sama yang dulu menggandeng Nira. Dia milik kami sekarang, ucapnya datar. Tidak, jawab Rina, menatap lurus. Dia milik keluarganya, dia milikku, dan dia mau pulang. Pria itu mengangkat tangannya, kabut mulai menyelimuti Rina, tapi ia menggenggam sendok kayu itu lebih erat. Dan tiba-tiba cahaya hangat menyebar dari telapak tangannya. Wira, yang kini sudah setengah berada di dalam kabut, melihat cahaya itu dan mengingat suara istrinya, mengingat aroma dapur pagi-pagi, mengingat tangan ibunya yang mengelus rambutnya saat kecil. Dan dengan itu, ia melempar mangkok terakhir ke sungai. Cahaya putih meledak seketika. Desa itu goyah. Kabut seperti disedot masuk ke dalam lubang tak terlihat. Dan dalam sekejap, Wira terbangun di tepi sungai. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Wajahnya basah oleh air mata dan kabut. Dan di antara mereka berdua hanya ada pecahan mangkok putih dengan garis biru. Sudah 3 hari sejak Wira dan Rina keluar dari kawasan desa. Mereka kembali ke rumah, dengan tubuh lelah, tapi selamat. Namun sejak hari itu, keduanya berubah. Seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Pulang bersama mereka. Pagi itu, Wira duduk di halaman rumah, memandangi pohon jambu di pojok pekarangan. Tangannya memegang sebuah pecahan mangkok putih yang masih tersisa. Bagian bibir mangkok dengan garis biru samar. Rina keluar membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Wira, menyentuh bahunya. "Kamu gak tidur semalaman lagi?" tanyanya lembut. Wira hanya menggeleng. Tatapannya kosong, suaranya parau. "Kadang aku dengar suara Nira dari pojok dapur, nyanyi sendiri." Rina menggenggam tangannya erat. "Itu cuma bayangan, kita sudah pulang." Tapi Wira menggeleng pelan. "Kita keluar." "Iya, tapi aku nggak yakin kita benar-benar kembali." Rina terdiam, angin bertiup, dan pintu rumah berderit sendiri. Di sisi lain desa, Buminah duduk bersila di kamarnya, menatap lilin yang hampir padam. Di hadapannya, terbuka buku catatan milik Pak Gunawan. Ia membaca ulang satu halaman yang selama ini tak pernah ia fahami. Hingga sekarang, desa Tanjung Ijo tidak hanya menelan, ia menanam. Apa yang keluar, akan tumbuh. Tapi bentuknya tidak akan sama. Buminah menutup buku itu perlahan. Ia tahu sesuatu telah ikut kembali bersama Wira. Dan ia tahu, waktunya semakin dekat. Malam harinya, Rina terbangun oleh suara dari arah dapur. Dentingan pelan, seperti sendok yang diputar dalam mangkok. Ia berjalan perlahan melewati ruang tengah yang gelap. Dan saat tiba di ambang pintu dapur, ia berhenti. Ada mangkok putih di atas meja, utuh, lengkap, dan penuh kuah. Wira duduk di kursi dapur, menatap mangkok itu. Tapi wajahnya berbeda, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangan kanannya gemetar hebat. "Wira, kamu ngapain?" Suara Rina pelan. "Dia belum makan," gumam Wira. "Siapa?" Wira tak menjawab. Rina berjalan perlahan, mendekati mangkok itu. Tapi saat ia menatap kuahnya, airnya bukan bening, warnanya kelabu, dengan bau anyir yang sangat menusuk. Ia menutup mulutnya, menahan mual. Tapi sebelum ia sempat bicara, Wira tiba-tiba mencengkeram lengan Rina. Matanya merah, tangannya dingin,
Jangan buang, dia marah kalau dibuang. Keesokan paginya, Rina menemui Arga, keponakan almarhum Pak Gunawan. Mereka bertemu di belakang rumah tua, dekat gudang tempat papan kayu ditemukan dulu. Aku butuh tahu lebih banyak soal desa itu, kata Rina, dengan suara gemetar. Tentang apa yang terjadi setelah seseorang keluar dari sana. Arga mengangguk, lalu mengajak Rina ke ruang bawah tanah kecil di belakang rumah. Di sana, ia membuka peti besi tua yang berisi dokumen-dokumen, dan benda-benda aneh, jimat, koin kuno, dan beberapa catatan tulisan tangan. Pak Gunawan dulu pernah bantu keluarkan 2 orang dari desa itu. Jelas Arga, tapi satu dari mereka meninggal seminggu kemudian. Dan satu lagi, menghilang tanpa jejak, tapi sebelum itu sempat menulis ini. Ia menyodorkan secarik kertas dengan tulisan tangan gemetar. Mereka bukan manusia, mereka memakai wajah orang yang kita kenal. Mereka tinggal dalam bayangan dan masuk lewat suara. Bahkan saat kita tidur, Rina menahan napas. Arga menambahkan, desa itu bukan tempat. Ia lebih seperti kesadaran lama yang dibuang dunia, dan sekali kau menyentuhnya, mereka bisa menjejak balik. Malam ketiga, Wira mulai bicara sendiri. Ia berdiri di halaman rumah, mengaduk-aduk tanah dengan sendok kayu, sambil bergumam, kalau aku bikin 1 mangkok lagi, mungkin mereka berhenti. Rina mencoba menariknya masuk, tapi tubuh Wira semakin dingin. Tangannya penuh tanah, matanya kosong, dan saat mereka masuk ke rumah, mangkok putih itu sudah terisi lagi. Dan kini, ada 2 pasang sendok di dalamnya. Rina gemetar, ia tahu, panggilan kedua sudah dimulai. 3 malam berlalu sejak Wira kembali menunjukkan gejala aneh, berbicara sendiri, mengaduk tanah dengan sendok, hingga menyimpan mangkok putih yang seolah tak pernah kosong. Semakin hari, wajahnya terlihat asing, seperti seseorang yang membawa bayangan orang lain dalam dirinya. Sementara itu, Rina mulai mencatat kejadian-kejadian janggal. Setiap tengah malam, suara sendok beradu mangkok terdengar dari dapur. Mangkok putih yang sudah dibuang, selalu kembali ke meja makan. Dan semalam, ada suara anak kecil tertawa dari dalam lemari pakaian. Pagi itu, Rina memberanikan diri membuka lemari yang selama ini tertutup. Tapi tak ada apa-apa, hanya pakaian Wira yang sudah lama tak dikenakan. Namun saat ia memeriksa sudut lantai kayu, ia menemukan bekas telapak kaki kecil penuh lumpur, mengarah ke bawah tempat tidur. Di sisi lain desa, Buminah menemui seorang perempuan tua bernama Mbah Surti, mantan dukun kampung yang kini hidup menyepi di balik bukit. Aku mencium bau tanah kuburan di rumah anakku, kata Buminah dengan lirih. Mbah Surti hanya mengangguk pelan, karena dia tak pulang sendiri. Minah, mereka bawa oleh-oleh. Oleh-oleh, bayangan dari dunia yang tak hidup. Dan kalau bayangan itu tak diusir, rumahmu akan jadi pintu masuk yang baru. Malam hari, Wira terjaga. Ia duduk di ruang tamu, menghadap pintu yang terbuka ke arah pekarangan. Angin malam membawa bau amis, seperti bau sungai tergenang. Di tangannya, mangkok putih kembali terisi kuah kelabu, dengan sepotong bakso besar di tengah. Dari dalam rumah, suara kecil terdengar. Ayah, aku lapar. Wira menoleh. Seorang anak perempuan berdiri di ujung lorong rumah. Umurnya tak lebih dari 7 tahun. Rambut panjang, gaun putih kumal, kaki kotor berlumpur, matanya kosong, tapi senyumnya lebar. Ayah belum masak hari ini. Wira menjawab, suaranya pelan, seperti dalam mimpi. Ayah sudah masak, ini, untuk kamu. Ia menyodorkan mangkok itu. Tapi saat anak itu menerima, lampu rumah langsung padam. Rina, yang sedang tidur, terbangun oleh suara gelas pecah. Ia segera keluar kamar dan melihat Wira berdiri sendirian di ruang tamu. Mangkok jatuh, kuah tumpah ke lantai. Ada, anak tadi, gumamnya. Dia panggil aku ayah. Anak siapa? Wira menatap istrinya. Aku, gak tahu, tapi aku kenal suaranya. Keesokan harinya, Rina pergi lagi ke rumah Arga, membawa foto mangkok dan menceritakan kejadian terakhir. Arga mendengarkan dengan serius, lalu membuka dokumen catatan tua milik Pak Gunawan. Pernah ada satu kisah begini, ucap Arga, seorang pria pulang dari desa itu. Tapi beberapa minggu kemudian, ia dan istrinya mulai merasa ada anak yang tinggal bersama mereka, padahal mereka tidak punya anak. Lalu apa yang terjadi? Arga menelan ludah. Suatu malam, anak itu minta ikut diajak ke kota. Tapi saat mobil melewati Sungai Rawajati,
Pria itu melihat bayangannya sendiri di kaca, tersenyum dengan dua wajah. Sejak itu, mereka berdua hilang. Rina terpaku. Jadi bayangan itu bisa berubah bentuk. Bisa, tapi mereka lebih suka Jeti. Yang kita rindukan, malam ke-6. Langit turun hujan deras. Petir membelah langit di atas desa Pagersari. Di dalam rumah, listrik padam. Rina menyalakan lilin. Tapi saat ia masuk ke kamar, ia membeku. Ada dua Wira di dalam ruangan. Satu duduk di pojok ruangan, memeluk mangkok. Satunya lagi berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Rina mundur pelan. Wira, dua suara menjawab serempak. Iya, aku di sini. Keringat dingin mengucur di pelipis Rina. Ia tahu, salah satunya bukan suaminya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lilin padam. Dan suara kecil itu terdengar lagi. Kalau ayah nggak mau aku tinggal di sini, aku bisa ajak ayah pulang ke desa. Arga menelan ludah. Suatu malam, anak itu minta ikut diajak ke kota. Tapi saat mobil melewati Sungai Rawajati, pria itu melihat bayangannya sendiri di kaca, tersenyum dengan dua wajah. Sejak itu, mereka berdua hilang. Rina terpaku. Jadi bayangan itu bisa berubah bentuk. Bisa, tapi mereka lebih suka Jeti. Yang kita rindukan, malam ke-6. Langit turun hujan deras. Petir membelah langit di atas desa Pagersari. Di dalam rumah, listrik padam. Rina menyalakan lilin. Tapi saat ia masuk ke kamar, ia membeku. Ada dua Wira di dalam ruangan. Satu duduk di pojok ruangan, memeluk mangkok. Satunya lagi berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Rina mundur pelan. Wira, dua suara menjawab serempak. Iya, aku di sini. Keringat dingin mengucur di pelipis Rina. Ia tahu, salah satunya bukan suaminya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lilin padam. Dan suara kecil itu terdengar lagi. Kalau ayah nggak mau aku tinggal di sini, aku bisa ajak ayah pulang ke desa. Pagi itu, Rina tidak menemukan Wira di rumah. Pintu depan setengah terbuka. Angin masuk perlahan, membawa bau amis yang familiar. Di dapur, mangkok putih dengan garis biru masih terisi penuh. Uap tipis naik dari permukaannya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dua potong rambut panjang mengambang di dalam kuah. Rina gemetar. Ia mundur dan menjatuhkan sendok kayu tua milik Wira, namun suara dari dalam kamar membuyarkan ketakutannya. Suara anak kecil tertawa pelan. Dengan langkah berat, ia memasuki kamar. Ruangan sunyi. Hanya ada kasur, lemari, dan tumpukan pakaian. Tapi Rina tahu, ada sesuatu yang bersembunyi. Perlahan, ia menunduk dan mengintip di bawah tempat tidur. Dan di sana sebuah cahaya samar berkelip. Seolah ada lilin kecil yang menyala di dunia bawah. Di tengah cahaya itu, tampak sepasang mata menatap balik ke arahnya. Ibu, suara itu lirih.
Dan tiba-tiba, sesuatu merangkak cepat keluar dari bawah ranjang. Tapi saat Rina tersungkur, sosok itu sudah lenyap. Hanya tertinggal bekas lumpur kecil di lantai, dan sebuah boneka kayu berwajah retak. Di tempat lain, Buminah mendatangi kembali Mbah Surti, kali ini dengan satu permintaan. Aku ingin tahu, siapa anak yang ikut bersama Wira keluar dari desa itu? Mbah Surti menatap langit mendung dan menjawab, itu bukan anak. Itu adalah kehendak dari desa itu sendiri. Dia tumbuh dari rasa kehilangan. Ia jadi apa yang paling lemah di dalam hati kita, dan dia akan terus tumbuh selama Wira belum melepasnya. Sore hari, Rina mencari Wira ke tepi Sungai Rawajati. Hujan baru saja reda, langit jingga, tapi tanah licin dan basah. Ia menemukan jejak kaki besar dan kecil menuju pondok tua dekat sungai. Di dalam pondok, Wira duduk membelakangi pintu, memandangi sebuah mangkok kosong. Wira, Rina mendekat, lega tapi juga tegang. Wira menoleh perlahan. Dia takut di rumah. Dia bilang, rumah kita terlalu terang. Dia lebih nyaman di bawah tempat tidur. Siapa dia? Desak Rina. Wira menatap istrinya. Dan saat ia bicara, suaranya dua lapis. Suara dirinya dan suara anak kecil sekaligus. Dia, anakku. Rina mundur perlahan, tubuhnya bergetar. Di luar pondok, angin menderu. Langit mendadak gelap. Dan di sela papan lantai pondok, cahaya oranye samar mulai berkilau, sama seperti cahaya yang ia lihat di bawah tempat tidur. Malam itu, Rina memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, membakar mangkok putih. Ia membawa mangkok ke halaman belakang, menyiramnya dengan minyak tanah, dan menyalakan korek. Namun sebelum api menyentuh keramik itu, suara kecil memanggil, "Kalau ibu bakar itu, ayah ikut aku selamanya." Tiba-tiba, mangkok itu melompat sendiri dari tangannya, pecah di tanah. Uap hitam membubung naik, dan dari dalamnya, sebuah tangan kecil merangkak keluar, diikuti suara tangisan bayi. Rina menjerit dan mundur. Tapi suara itu berubah dari tangisan bayi, menjadi tawa anak kecil. Kemudian menjadi suara Wira, "Aku akan pulang, kalau kamu tahu mana aku yang asli." Di dalam rumah, saat kembali, Rina menemukan Wira berdiri di ruang tamu. Tapi di kamar ada Wira lain, duduk dengan kepala tertunduk. Keduanya diam. Rina berdiri di ambang pintu, menggenggam sendok kayu warisan Pak Gunawan. Dan tiba-tiba, anak kecil itu muncul di belakangnya. "Cepat pilih, Ibu, sebelum semua jadi kami." Dalam keheningan malam, suara ketukan pelan terdengar dari dalam rumah. Tok, 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 bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari dalam lemari. Rina berdiri di ambang kamar. Di depannya, dua Wira berdiri kaku. Sama persis, pakaian yang sama, rambut yang sama, bahkan nada bicara yang sama, hanya salah satu dari mereka tidak berkedip. Dan di antara mereka, anak perempuan itu berdiri, memandangi Rina sambil terus tersenyum. "Pilihlah, Bu, atau aku yang pilih untukmu." Tangan Rina gemetar menggenggam sendok kayu. Wira pertama berbicara, "Rina, aku Wira. Kamu tahu aku. Ingat waktu kita pertama ke pasar di Tegal. Kamu jatuh, aku yang bantu angkat keranjang." Wira kedua menyahut, "Itu bisa saja dia dengar dari pikiranku. Aku Wira yang asli. Waktu kamu keguguran dulu, siapa yang duduk semalaman di teras, gak berhenti nyalain lilin?" Rina terpaku, matanya berkaca. Satu dari dua Wira itu berbohong, tapi anak kecil di tengah mereka menyeringai ia menikmati kekacauan ini. Di luar rumah, Buminah dan Mbah Surti berdiri mengelilingi api unggun kecil. Mereka menyiapkan ritual terakhir, karena mereka tahu waktu Rina hampir habis. Kalau dia memilih yang salah, jiwanya akan ikut terbelah. Ucap Mbah Surti sambil mengikat kain hitam ke pergelangan tangannya. Kembali ke dalam rumah, Rina menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau kalian berdua Wira, maka kalian berdua tahu. Aku alergi apa?" Wira pertama menjawab cepat, "Udang." Wira kedua terdiam 1 detik terlalu lama. Rina mengangkat sendok, menatap lekat wajah mereka. Tapi sebelum ia bergerak, anak kecil itu melompat ke arah Rina, berteriak, "Jangan!" Tiba-tiba, angin kencang menyerbu ke dalam rumah. Semua lampu padam, dan dari dinding bayangan-bayangan tangan menjulur keluar, mencoba menarik tubuh Rina. Rina berteriak, sendok kayu menyala samar di tangannya. Ia menebas bayangan itu, dan dalam cahaya itu Wira yang asli memejamkan mata, takut, menggigil. Yang satunya tersenyum, tanpa berkedip.
Tanpa rasa, Rina tahu jawabannya. Dengan sekuat tenaga, ia menghantam dada Wira palsu dengan sendok kayu. Suara retak terdengar, seperti tulang yang patah. Tapi tidak berdarah, tubuh itu terhuyung mundur, lalu berubah menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Kalian tidak akan pernah bebas, karena pintunya belum ditutup. Makhluk itu menghilang dalam semburan asap hitam. Dan anak kecil itu, ia memandangi Rina dengan wajah getir untuk pertama kalinya tidak tersenyum. Ibu memilih ayah, tapi aku, anak siapa? Dan dengan tangisan pilu yang menggema di seluruh rumah, ia lenyap ke dalam lantai kayu. Beberapa jam kemudian, Wira kembali tersadar sepenuhnya. Matanya kini jernih, tubuhnya ringan. Ia menatap Rina, lemah. Aku mimpi terus tentang dia. Setiap malam dia datang, bilang dia kedinginan, bilang dia lapar. Tapi aku nggak tahu siapa dia. Rina menggenggam tangan Wira erat. Dia bukan milik kita, dia bukan siapa-siapa, dia hanya wajah ketiga. Wira mengangguk, menahan air mata. Mereka tahu, meski telah memilih yang benar, mereka belum benar-benar bebas. Karena seperti yang dikatakan oleh makhluk itu, pintunya belum ditutup. Pagi harinya, hujan turun deras. Kabut tipis menggantung di atap-atap rumah desa Pagersari. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara dari dapur warga, hanya sunyi, yang terasa terlalu sempurna. Rina duduk di ruang tengah, menyeduh teh yang tak disentuhnya. Sejak kejadian semalam, ia tak berani menutup pintu kamar. Takut suara tawa itu kembali. Wira hanya diam, tatapannya sering mengarah ke pojok ruangan. Seperti sedang melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Dia belum pergi, gumam Wira lirih. Anak itu, tanya Rina, bukan hanya dia, tapi tempatnya juga belum sepenuhnya lepas. Di rumah Buminah, Mbah Surti kembali melakukan ritual kecil. Kali ini ia membakar sehelai kertas berisi tulisan tangan Pak Gunawan yang tidak pernah dibaca sebelumnya. Di atas abu yang masih hangat, muncul pola seperti peta, tetapi tidak memetakan tanah, melainkan otak manusia. Desa itu bukan di luar, ucap Mbah Surti pelan. Ia bukan lokasi, tapi bayangan. Dan bayangan bisa tumbuh dalam siapa saja. Bayangan itu tumbuh karena apa? Tanya Buminah. Karena celah, penyesalan, luka lama yang tak ditutup. Dan sekarang, celah itu ada di rumah anakmu. Sore itu, Rina menerima kiriman dari Arga, sebuah rekaman suara tua yang ditemukan di kaset lama milik Pak Gunawan. Ia memutarnya di tape rusak yang sudah dililit isolasi. Rekaman itu berbunyi kasar, namun jelas. Bagi yang sudah melihat desa Tanjung Ijo, mereka akan selalu melihat jalan kembali ke sana, bahkan saat mata tertutup. Karena desa itu hanya butuh satu hal, pengakuan. Jangan pernah berkata, itu nyata. Karena begitu kau yakin, desa itu menemukan pintunya. Rina terdiam. Wira dari sudut ruangan menatapnya dan berkata, aku semalam mimpi lagi. Apa? Tanya Rina pelan. Aku bangun, dan lihat rumah kita berubah. Lantainya bukan keramik, tapi tanah. Lampu-lampu minyak tergantung di dinding. Dan di dapur, ada 6 orang duduk makan bakso. 6 orang, Wira mengangguk. Dan yang keenam, wajahnya sama denganku. Malam hari, rumah mereka berubah menjadi perangkap ilusi. Jendela-jendela mulai berembun dari dalam. Jam berdetak mundur. Dan suara dari radio tua memutar lagu anak-anak. Kalau kamu lewat jembatan beringin, bawalah bakso, jangan sendiri. Karena kalau kau sendirian, kau akan jadi lauk hari ini. Rina mencabut kabel radio, tapi suara terus menyala. Wira berdiri di depan kaca ruang tengah, menunjuk pantulannya. Lihat. Rina menatap ke arah yang ia tunjuk. Di cermin, bukan mereka yang berdiri di sana, melainkan versi mereka dengan kulit pucat, mata kosong, dan mangkok di tangan. Wira, bisik Rina, itu kita, yang tinggal di desa. Puncaknya terjadi jam 3 dini hari. Langit begitu hitam, dan angin berhenti. Wira terbangun dari tidur, dan menemukan pintu kamar terbuka sendiri. Lorong rumah mereka kini tampak lebih panjang, seolah meluas tak berujung. Di ujung lorong, cahaya kuning dari lampu minyak menggantung, dan dari balik bayangan, terdengar suara langkah kaki. Langkah kecil, Rina mengikuti dari belakang. Dan saat mereka sampai di ujung lorong, mereka mendapati sesuatu yang tidak seharusnya ada, sebuah gerobak bakso. Gerobak milik Wira, tapi di belakangnya, berdiri Wira lain.
mengenakan topi caping, wajah penuh luka, dan mata putih tanpa bola mata. Ia berbicara, suaranya serak. Kalian sudah bawa bayangannya, keluar, sekarang, kembalikan, atau seluruh rumah ini akan menjadi desa berikutnya. Pukul 03.33 dini hari, langkah kaki mereka terhenti di depan gerobak bakso yang muncul di dalam rumah sendiri. Bau kuah panas tercium, tapi hawa di sekeliling justru menggigilkan tulang. Wira berdiri di depan dirinya sendiri. Sosok dengan topi caping, tubuh penuh luka, dan mata kosong itu menatap Rina tajam. Pintu pertama, jembatan. Pintu kedua, mangkok. Pintu ketiga, anak. Kini tinggal pintu keempat, kepercayaan. Kalau kau tetap percaya ini hanya mimpi, kau akan selamat, kata Wira palsu. Tapi kalau kau percaya ini nyata, rumah ini akan tumbuh akar dari bawah lantai. Tiba-tiba, lantai mulai bergetar. Retakan muncul, dan dari celahnya, akar-akar tua menjulur keluar, seperti tangan dari bawah tanah. Mereka berdenyut, hidup. Di luar rumah, Buminah bersama Mbah Surti, mencoba membangun pagar garam dan abu di sekeliling pekarangan. Kalau akar-akar itu menyentuh tanah luar rumah, ujar Mbah Surti, Desa Tanjung Ijo bisa menanamkan dirinya di dunia kita, selamanya. Kembali di dalam, Rina menggenggam sendok kayu yang kini berubah warna, lebih gelap, retak-retak. Ia berdiri di antara dua Wira, yang satu menggigil, yang satu tenang dan menatapnya seolah tahu semua rahasia masa lalu. Kau tahu kenapa anak itu memanggilmu ibu? Tanya Wira palsu. Rina terdiam, karena kau pernah menginginkan dia, tapi dia tidak pernah lahir. Desa kami. Mendengar itu, air mata menetes dari wajah Rina, sebuah luka lama yang selama ini ia kubur keguguran yang ia dan Wira alami bertahun lalu. Rasa kehilangan yang tak pernah sembuh. Dan itulah celah yang digunakan Desa Tanjung Ijo untuk masuk. Wira asli terjatuh, tubuhnya dirambati akar-akar hitam. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Rina berlutut, memeluknya. Akar mulai merayap ke tubuhnya juga, mencengkeram kaki dan punggung. Tiba-tiba, radio tua di rak menyala sendiri, memutar suara rekaman. Jangan percaya apapun yang menyerupai cinta, jika datang dari arah timur tengah malam. Karena cinta yang dikembalikan dari desa itu, bukan lagi milik kita. Rina menoleh ke arah jendela timur. Cahaya merah muncul, tapi bukan cahaya fajar, melainkan dari api di balik kabut. Di detik terakhir, Rina menarik Wira, menggenggam erat sendok kayu, dan berteriak, "Aku tidak mau kau kembali jadi milik mereka." Sendok kayu itu menyala terang. Dalam ledakan cahaya, akar-akar melepuh. Gerobak meleleh seperti lilin. Dan sosok Wira, palsu mengeluarkan suara melengking tinggi sebelum meledak menjadi kabut hitam yang tersedot kembali ke dalam lantai. Lalu, hening, lantai berhenti bergetar. Dinding kembali seperti semula, cahaya lampu normal kembali menyala. Wira menggenggam tangan Rina erat. Napas mereka terengah, tapi mereka selamat. Keesokan paginya, Mbah Surti menyiram lantai rumah dengan air dari sumur tua, lalu menaburkan abu pembakaran mangkok dan sendok. Pintu keempat sudah ditutup, katanya, tapi bukan dikunci. Artinya kalian yang harus menjaga, agar tidak membukanya lagi. Rina memandangi rumahnya. Ia tahu, tempat ini tak akan pernah sama lagi. Tapi di antara semua itu, satu hal paling penting. Mereka telah memilih satu sama lain. Bukan kenangan, bukan ilusi, bukan bayangan. Dan itu, satu-satunya kunci yang desa itu tidak punya. Sudah 2 hari berlalu sejak pintu keempat ditutup. Rumah Wira dan Rina tampak normal kembali, tak ada akar yang menjulur. Tak ada suara tawa anak kecil, dan mangkok putih benar-benar hilang. Namun setiap malam, Wira mulai bermimpi-mimpi yang sama. Ia berjalan di antara deretan rumah kayu tua. Semuanya hancur, terbakar sebagian, tapi masih berdiri. Di tengah jalan, ada seorang perempuan tua dengan kain kafan setengah terbuka, menatapnya dari atas gerobak bakso. "Kau pikir kau yang pertama," ucapnya. "Kami semua juga dulu pulang." Di rumah Arga, ia menunjukkan kepada Rina sebuah buku lusuh warisan Pak Gunawan, dengan halaman-halaman berisi catatan tentang orang-orang yang pernah masuk Desa Tanjung Ijo sejak tahun ke-1963. Semua nama hilang tanpa jejak, namun satu nama dicoret garis merah tebal. Bayu Wirawan 1974 pulang, tapi tidak sendiri. "Bayu ini siapa?"
Tanya Rina. Arga membuka lembaran lain. Di situ ada foto hitam putih seorang pria muda dengan topi caping, tersenyum, berdiri di samping gerobak bakso. Wajahnya mirip Wira. Malam harinya, Wira terbangun dari mimpi dan mendapati bekas tanah basah di lantai kamar. Tapi kali ini, bukan dari kaki kecil, melainkan bekas tapak dewasa yang sangat dalam. Seperti diinjak oleh seseorang yang baru keluar dari kubur. Di dapur, terdengar suara kuah mendidih padahal kompor tak menyala. Dan di atas meja, mangkok putih itu kembali. Tapi kini bukan 1, 3, Bu Minah yang merasa ada sesuatu yang belum selesai, kembali menemui Mbah Surti. Kau tahu siapa penghuni pertama desa itu? Tanya Mbah Surti tiba-tiba. Tidak, bukan penduduk, bukan jin, tapi seorang manusia yang tidak diterima di dunia dan menolak mati. Mbah Surti menceritakan legenda. Dahulu kala, saat Orde Lama masih berkuasa, ada seorang penjual bakso miskin bernama Bayu yang dituduh sebagai penyihir karena dagangannya selalu habis padahal tak pernah terlihat memasak. Ia dikejar warga, dibakar hidup-hidup di tengah hutan, di sebuah desa kecil tak bernama. Namun sebelum tubuhnya hangus, Bayu bersumpah, kalau dunia tak mau menampungku, maka aku akan buat duniaku sendiri. Dan setiap yang masuk ke sana, akan ikut bantu aku masak. Kembali ke rumah Wira, 3 mangkok di meja mulai mengepulkan uap. Wira hendak membuangnya, tapi tiba-tiba, uapnya berubah menjadi wajah-wajah manusia samar, menjerit dalam diam. Salah satunya, wajahnya sendiri. Ia membeku. Kenapa wajahku ada di situ? Rina masuk dan menyaksikan pemandangan itu. Ia sadar desanya bukan hanya mencoba mengambil kembali sesuatu, tapi sedang menanamkan dirinya di dalam Wira. Puncaknya terjadi saat jam menunjuk angka jam 1:11. Seluruh jendela rumah terbuka sendiri. Angin bertiup sangat kencang, dan dari lorong kamar mandi muncul bayangan seorang pria tua, mengenakan topi caping, tubuh hangus setengah, matanya menyala merah. Ia berbicara langsung ke Wira. Kau cucuku, darahku, kaulah yang bisa lanjutkan. Buka pintunya, izinkan semua pelanggan kembali. Dan kau akan punya keluarga yang tak pernah pergi. Wira hampir terpikat. Tapi Rina berdiri di depannya. Kita sudah kehilangan 1 anak. Aku tak akan kehilangan kamu juga. Perlahan, suara Bayu mulai memudar. Tapi ia meninggalkan 1 pesan. Kalau dia tidak memilih aku, maka aku akan ambil kamu. Kau yang dulu, Wira yang pernah gagal. Dan saat cahaya menyala kembali, Wira tidak ingat siapa Rina. Wira menatap Rina dengan tatapan kosong. Ia tidak ingat siapa dia, tidak ingat rumah ini, tidak ingat rasa bakso, atau malam pertama mereka menikah, atau keguguran yang pernah mereka tangisi bersama. Yang ia ingat hanyalah, aku cucu Bayu, aku diminta pulang. Rina menahan tangis. Ia sadar, desa Tanjung Ijo belum menyerah. Dan kini, mereka tidak lagi menyerang lewat kengerian, tapi lewat lupa. Di tempat lain, Mbah Surti menemukan catatan terakhir Pak Gunawan yang selama ini tersembunyi. Desa itu bukan ditutup dari luar, tapi dari dalam. Hanya satu cara menguncinya, orang yang dibawa harus memilih untuk pergi. Jika tidak, maka rumah yang ditempatinya akan jadi desa selanjutnya. Malam itu, jam menunjukkan jam 2:22. Wira mulai berjalan sendiri, menuju sumur tua di belakang rumah. Ia bicara pelan, seolah sedang mengulang mantra. Aku pulang, aku penjual, aku pewaris. Rina mengejarnya, menggenggam tangan Wira, berusaha menghalangi. Aku ini istrimu, jeritnya. Kamu janji akan pulang. Kau sudah pulang, Wira, jangan pergi lagi. Namun Wira hanya menatap kosong. Kalau kau memang istriku, buktikan, masak bakso, yang rasanya bisa buat aku ingat. Rina masuk ke dapur. Dengan tangan gemetar, ia siapkan mangkok terakhir. Bukan sekadar resep, tapi ingatan. Ia masukkan, 1 tangis waktu keguguran, 2 pelukan ketika mereka tak punya uang, 3 malam di teras rumah waktu hujan dan genteng bocor, 4 senyuman saat gerobak pertama mereka jadi milik sendiri, dan kuah terakhir air mata yang menetes saat sendok kayu retak di tangannya. Wira duduk, makan, perlahan, diam. Setelah sendok terakhir, ia menangis, terseduh, menjerit keras. Rina, aku ingat. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak, akar keluar. Suara teriakan dari bawah rumah menggema, wajah-wajah lama muncul dari dinding, dari langit-langit, dari lantai. Mereka tak ingin Wira pergi. Dia milik kami. Tapi Rina menggenggam tangan Wira erat.
Kalau kau milik mereka, maka aku ikut. Wira memeluk Rina sekuat tenaga, dan dalam sekejap, semua suara lenyap. Tanah tenang, rumah sunyi, dan pagi menjelang. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual. Wira dan Rina pindah ke kota kecil dekat pegunungan, memulai dari awal. Gerobak bakso yang dulu mereka pakai kini mereka tanam di tanah. Dan di atasnya tumbuh pohon jambu penuh buah merah manis. Tidak ada mangkok putih lagi, tidak ada mimpi buruk. Namun, kadang, saat malam turun dan angin bertiup lembut, mereka mendengar suara dari balik pohon. Kalau kau kembali buka warung, kami masih lapar. Tapi mereka hanya saling menggenggam tangan, dan menutup jendela selamanya.